Ya teman-teman, dalam kesempatan video kali ini gue akan merekomendasikan lagi aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online yang legal, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Tapi yang perlu kalian ingat, yang gue rekomendasikan dalam video ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana gue sangat tidak merekomendasikan karena aplikasi pinjol ilegal itu sangat-sangat berbahaya. Ya sebenarnya dalam video ini juga ada sedikit tipsnya supaya bisa meminimalisir agar kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Nah, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, kalian simak aja video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga itu termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi lebih baiknya buat kalian yang lagi butuh dana darurat, ataupun butuh uang nih ya, kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya, yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Apalagi untuk pinjol ilegal, itu sangat jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan pinjol yang legal. Yang pertama, aplikasi pinjol ilegal memberikan bunga yang sangat tidak masuk akal. Yang kedua, biaya administrasi dan juga biaya layanannya sangat besar banget. Jadi potongan yang diterima di rekening kalian itu sangat besar banget ya dari total pinjaman yang kalian cairkan. Yang ketiga, untuk tenornya singkat banget, antara 7 hari hingga 14 hari aja untuk paling lamanya. Ya kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan. Bahkan kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap handphone kalian. Yang dimana kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan mereka ini akan menyebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Sebenarnya ada sedikit cara untuk meminimalisir hal seperti itu, seperti menyadap ini. Caranya adalah sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika sudah kalian backup, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk meminimalisir supaya DC pinjol ilegalnya tidak menyadap handphone kalian. Toh kalau menyadap juga sudah tidak ada isinya juga ya. Jadi mereka tidak bisa sebar file-file penting dan juga telepon ke seluruh kontak kalian. Untuk sisanya kalian urus sendiri ya, karena pinjol ilegal, DC-nya ini kita nggak tahu ancaman apa yang diberikan oleh DC-nya. Yang pastinya kalian akan kena mental jika sudah diteror oleh DC pinjol ilegal. Nah, untuk aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Yang pertama, gue rekomendasikan aplikasi bernama Kredit Kancil. Untuk logonya seperti ini, kalian bisa temui aplikasinya di Google Play Store handphone kalian. Tapi buat kalian yang pengguna iPhone, aplikasi seperti ini akan sulit banget ya untuk ditemui. Nah, untuk aplikasi ini sendiri sudah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 82.000 ulasan. Menyediakan limit pinjaman tertingginya hingga 15 juta rupiah. Nah, sebelum kalian mengajukan pinjaman di suatu aplikasi pinjol, kalian juga bisa lihat rating dan ulasan yang diberikan oleh pengguna ya. Kalian lihat di bintang satunya aja. Di situ pasti banyak banget ya keluh kesah dari para pengguna. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, lebih baiknya kalian cek terlebih dahulu aja untuk rating dan ulasannya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat ulasan dari lampu kuning di sini ya. Pinjaman curang dikarenakan ada aplikasi tersembunyi yang meminjamkan dana 1,6 juta yang di luar sangkut paut tempat aplikasi ini. Tiba-tiba tenor diubah 7 hari pas mau minjam 180 hari. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi UI Pinjam. Logonya kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan utama dari aplikasi UI Pinjam ini kurang lebih seperti ini. Menyediakan limit pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah. Tenor katanya 365 hari, bunga minimal 0,05% per harinya. Sudah dipastikan ini bohong ya, karena pinjol ilegal tidak mungkin memberikan biaya yang murah, apalagi tenor hingga 365 hari. Gua pastikan tenor pinjol ilegal hanya 7 hari hingga 14 hari aja. Kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan. Sedangkan untuk syarat pengajuan pinjaman, yang pertama kalian harus memiliki KTP, ya ini sudah pasti ya, karena pinjol manapun syarat utamanya adalah kalian mempunyai KTP. Yang
kedua, berusia minimal 21 tahun ataupun usia yang legal. Karena kalau kalian mengajukan pinjaman di bawah 21 tahun itu termasuk usia yang ilegal. Yang ketiga ataupun yang terakhir, gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Kita langsung aja buka dari aplikasinya ya. Tampilan utamanya kurang lebih seperti ini. Di sini gue mendapatkan limit pinjaman tertingginya 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Ya ini bohong juga. Kalau nggak percaya kita coba aja lihat rincian pinjamannya. Di sini gue mendapatkan limitnya 3.200.000 rupiah, dimulai dari 1.600.000 rupiah. Dari dua produk pinjaman ya. Yang pertama dari dompet digital dan yang kedua dari dana kilat. Kita langsung aja lihat dari rincian pinjamannya. Seperti yang gue bilang tadi, tenornya hanya 7 hari aja. Biaya layanan 600.000 rupiah. Jadi total pinjaman 1.600.000 rupiah, yang diterima di rekening hanya 1 juta rupiah saja. Sedangkan yang kedua ini sama aja, tenornya 7 hari. Kalian bisa lihat di sini, bahkan biaya layanannya sedikit lebih besar, yaitu senilai 608.000 rupiah. Jadi jumlah pembayaran yang diterima hanya 992.000 rupiah saja. Bayangin aja, kalian hanya mendapatkan tenor 7 hari untuk paling lamanya, dan belum sampai 7 hari kalian sudah diteror untuk melunasi pinjamannya. Kira-kira jika kalian sudah melihat rincian pinjamannya seperti ini, apakah kalian masih ingin mengajukan pinjaman dalam aplikasi pinjol ilegal? Kalau kata gue sih mending jangan ya, karena aplikasi pinjol ilegal seperti ini yang akan menjerumuskan kalian saja. Takutnya kalian ini gali lubang tutup lubang, yang dimana akan menyesatkan kalian. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, aman galbay, data busuk masih bisa cair. Mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.